PMA 1D020059. Di sini saya akan melakukan praktikum keempat, yaitu viskositas, yang memiliki tujuan keterampilan melakukan percobaan viskositas. Kedua, memahami hubungan antara gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu timbangan, 3 buah kelereng, karter, botol 600 ml, 3 buah, penggaris, minyak goreng 500 ml, air 500 ml, dan sabun cuci piring 500 ml, dan terakhir adalah benang. Asal kelereng menggunakan timbangan digital. Hitung diameter lingkaran pada kelereng menggunakan benang. Didapatkan panjang diameter pada lingkaran kelereng yaitu 5 cm. Isi botol menggunakan air sebanyak 500 ml. Pada 1 cm dari atas air dipotong pada bagian atas botol. Timbang massa botol kosong dengan menggunakan timbangan digital. Setelah ditimbang massa air dan botol, didapatkan hasil pada botol kedua dimasukkan minyak goreng sebanyak 500 ml dan sesudah dimasukkan dipotong botol dari cairan 1 ml ke atas. Pada botol ketiga masukkan cairan cuci piring sebanyak 500 ml. Kemudian timbang massa kedua botol tersebut dalam timbangan digital. Selanjutnya hitung hitung volume air dengan menggunakan penggaris, yaitu dapatkan hasil 16,5 cm. Pada minyak didapatkan yaitu 17 cm. Pada air didapatkan 18 cm. Lalu masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol dan catat waktunya. Didapatkan waktu kelereng sampai ke dasar botol yaitu 0,48 detik. Selanjutnya masukkan kelereng ke dalam larutan sabun cuci piring dan dihitung waktunya sampai ke dasar botol. Didapatkan waktunya yaitu 1,93 detik. Selanjutnya pada minyak dimasukkan kelereng dan dihitung waktunya sampai menyentuh dasar botol. Pada larutan minyak didapatkan waktunya yaitu 1,04 detik. Lakukan sampai pengulangan 3 kali. Tabel pengamatan 8.1 dengan cairan fluidanya yaitu air, volume airnya 500 ml, massa air 0,49 meter pangkat 3, massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, ketinggian cairan yaitu 0,175, waktu terukur sekonnya pada pengulangan pertama 0,48, pada pengulangan kedua 0,5, pada pengulangan ketiga dan 0,52. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada yang pertama yaitu 0,364, yang kedua 0,35 dan yang ketiga 0,336. Koefisiensi viskositasnya yang pertama 2,011, yang kedua 2,095 dan yang ketiga 2,179. Tabel pengamatan 8.2, cairan fluida yang dipakai adalah minyak. Volume minyaknya 500 ml, massa minyak 0,59 meter pangkat 3, massa jenis minyak 1180 kg meter pangkat 3. Ketinggian cairannya yaitu 0,175,
faktor yang terukur yang pertama yaitu 1,04, yang kedua 1,1, dan yang ketiga 1,09. Kecepatan relatif bola terhadap fluida yang pertama 0,168, yang kedua 0,159, dan yang ketiga 0,160. Koefisien viskositas yang pertama yaitu 2,872, yang kedua yaitu 3,038, dan yang ketiga 3,010. Tabel pengamatan 8.3, cairan fluida yang digunakan adalah sabun cuci piring. Volume sabun 500 ml, massa sabun 0,59 meter pangkat 3, massa jenis minyak 1180 kg meter pangkat 3. Ketinggian cairan yaitu 0,175. Waktu terukur pada yang pertama yaitu 1,93 detik, yang kedua yaitu 2 detik, dan yang ketiga 1,8 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada yang pertama 0,090, yang kedua 0,087, dan yang ketiga 0,097. Koefisien viskositas pada yang pertama yaitu 5,330, yang kedua 5,523, dan yang ketiga 4,971. Untuk mencari massa fluida, diketahui massa botol sama dengan 10 gram atau 0,01 kg, massa air plus botol sama dengan 500 gram atau 0,5 kg, massa minyak goreng plus botol sama dengan 600 gram atau 0,6 kg, massa sabun cair plus botol sama dengan 600 gram atau 0,6 kg. Untuk mencari massa fluida, massa air sama dengan massa botol dan air dikurang massa botol kosong sama dengan 0,5 kg dikurang 0,01 kg sama dengan 0,49 kg. Untuk massa minyak sama dengan massa botol dan massa minyak dikurang massa botol kosong sama dengan 0,6 kg dikurang 0,01 kg sama dengan 0,59 kg. Untuk mencari massa sabun sama dengan massa botol dan sabun dikurang massa botol kosong sama dengan 0,6 kg dikurang 0,01 kg sama dengan 0,59 kg. Untuk mencari volume kelereng, diketahui diameter kelereng adalah 5 cm dan jari-jari kelereng 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 cm dalam kurung 2,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya yaitu volume kelereng 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 dalam kurung 3,14 dikali 2,5 kali 10 min 2 pangkat 3 sama dengan 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter pangkat 3. Massa jenis kelereng untuk mencarinya yaitu diketahui volume kelereng sama dengan 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter pangkat 3. Untuk massa kelereng sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 kg. Untuk rho sama dengan F M per V 1 kali 10 pangkat min 2 kg dibagi 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter pangkat 3 sama dengan 0,1528 atau 1528 kg meter pangkat 3.
Untuk mencari massa jenis fluida, diketahui volume fluida yaitu 0,0005 meter pangkat kubik, dan massa jenis air yaitu 1000 kg meter pangkat kubik. Massa air sama dengan 0,49 kg, massa minyak 0,59 kg, massa sabun 0,59 kg. Ditanya rho zat cair, menggunakan rumus rho sama dengan meter per volume sama dengan massa jenis air yaitu 1000 kg meter pangkat 3, massa jenis minyak 5,9 kg dibagi 0,0005 meter pangkat kubik sama dengan 1180 kg meter pangkat kubik. Untuk massa jenis sabun cair yaitu 5,9 kg dibagi 0,0005 meter pangkat kubik sama dengan 1180 kg meter pangkat kubik. Efisiensi viskositas pada zat cair. Diketahui jarak dari permukaan cairan menuju ke dasar botol yaitu 17,5 cm atau 0,175 meter. Jari-jarinya yaitu 2,5 cm, jari-jari kelereng, atau 0,025 meter. Gravitasinya yaitu 10 per meter sekon kuadrat. Untuk massa jenis cairannya yaitu 1000 kg per meter pangkat 3, massa jenis bolanya yaitu 1528 kg per meter pangkat 3. T1 nya yaitu 0,48 sekon, T2 0,5 sekon, dan T3 0,52 sekon. Menggunakan rumus yaitu 2πr kuadrat dikali G dikali gravitasi dikali waktu dalam kurung massa jenis bola dikurang massa jenis cairan dibagi 9 dikali dengan jarak. Hasilnya yaitu 2,011 Poise, dan yang kedua yaitu hasilnya 2,09 Poise, dan yang ketiga hasilnya yaitu 2,179 Poise. Pada minyak diketahui jaraknya sama 17,5 cm, jari-jarinya sama juga, dan untuk T1 nya yaitu 1,04 sekon, T2 nya 1,1 sekon, dan yang T3 1,09 sekon. Menggunakan rumus yang sama, 2R kuadrat dikali gravitasi dikali waktu dalam kurung massa jenis bola dikurang massa jenis cairan dibagi 9 dikali jarak. Hasilnya yang pertama yaitu 2,872 Poise, yang kedua 3,038 Poise, dan yang ketiga 3,010 Poise. Dan untuk koefisiensi viskositas pada sabun cuci piring diketahui T1 nya yaitu 1,93 sekon, T2 nya 20 sekon, dan T3 nya 1,8 sekon. Jaraknya 17,5 cm atau 0,175 meter, jari-jari 2,5 cm atau 0,025 meter, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Rho massa jenis cairannya yaitu 1180 kg meter kubik. Untuk massa jenis bola 1528 kg meter kubik. Dan untuk mencari koefisien viskositasnya menggunakan rumus 2R kuadrat dikali gravitasi dikali waktu dalam kurung massa jenis bola dikurang massa jenis air dibagi 9 dikali dengan jarak. Hasilnya yang pertama yaitu 5,330 Poise, yang kedua 5,523 Poise, dan yang ketiga 4,971 Poise.
Pembahasan, viskositas adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak. Ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Persamaan-persamaan yang berhubungan dengan viskositas. Yang pertama itu ada hukum Stokes, yaitu 2 kali jari-jari kuadrat dikali gravitasi dalam kurung massa jenis bola dikurang massa jenis fluida dibagi 9 dikali dengan kecepatan maksimum bola. Dan juga ada persamaan massa jenis, ada gaya berat, gaya, dan persamaan gaya ke atas. Faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama ada tekanan, temperatur, ukuran dan besar berat molekul, dan kekuatan kohesi. Hubungan gaya yang dialami kelereng ketika berada di dalam fluida. Gaya pada benda jatuh dalam fluida yaitu gaya berat dalam kurung W, gaya ke atas dalam kurung FA, dan gaya gesek atau Stokes dalam kurung Fs. Semakin besar nilai kekentalan fluida, maka akan semakin besar nilai koefisien viskositasnya, maka akan semakin lambat gerakan pada benda. Gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang bergerak relatif terhadap suatu benda fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif benda terhadap fluida, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Selain gaya gesek, juga terdapat gaya F yang berbanding terbalik dengan kecepatan. Gaya yang bekerja pada kelereng di dalam fluida adalah gaya ke atas FA dan adalah gaya angkat ke atas pada kelereng. Pada percobaan ini, FA lebih kecil dari massa jenis kelereng sehingga menyebabkan kelereng tenggelam di dalam fluida. Gaya Stokes atau gaya gesek adalah gaya hambat yang dialami partikel kelereng untuk dapat mengendap atau melaju di dalam suatu fluida. Gaya gesek sebanding dengan koefisien viskositas. Gaya berat merupakan gaya berat pada benda yang arahnya berbanding terbalik dengan gaya ke atas dan gaya Stokes, namun berbanding lurus dengan gaya gravitasi bumi. Berdasarkan hasil percobaan, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh kelereng mencapai dasar botol lebih cepat ketika berada dalam air daripada di dalam minyak goreng atau sabun cuci. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan suatu benda bergerak dalam fluida ditentukan oleh kekentalan suatu fluida itu sendiri. Semakin kental fluida, maka akan semakin lambat gerakan benda di dalam fluida tersebut. Kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan ini adalah kesalahan ketika membaca massa pada timbangan, kemudian kurang teliti dalam perhitungan. Kesimpulan, percobaan viskositas dapat dilakukan dengan menggunakan kelereng yang dimasukkan ke dalam 3 wadah berisi fluida dengan kekentalan tertentu. Kemudian dicatat hasilnya dan ditentukan koefisien viskositasnya.
Hubungan antar gaya yang dialami benda di dalam fluida adalah gaya gesek yang berbanding lurus dengan kecepatan benda di dalam fluida, sedangkan gaya berat berbanding terbalik dengan gaya apung atau gaya ke atas. Kekentalan zat cair dapat ditentukan dengan persamaan hukum Stokes, yaitu sebagai berikut. Tabel ralat koefisien viskositas. Data X-nya yaitu 2,011, yang kedua 2,09, 2,179, 2,872, 3,038, 3,010, 5,330, 5,523, dan 4,971. Total dari data X tersebut adalah 31,029. Dirata-ratakan 31,029 per 9 sama dengan 3,45. Untuk X min X rata-rata sama dengan minus 1,439, minus 1,355, minus 1,271, minus 0,578, minus 0,412, minus 0,44, 1,88, 2,073, dan 1,521. Untuk X min X rata-rata kuadrat, hasilnya di datanya yaitu 2,070, 1,836, 1,615, 0,334, 0,169, 0,194, 3,534, 4,297, 2,313, 16, dan yang totalnya yaitu 16,363. Untuk ralat mutlaknya menggunakan yaitu dengan cara delta X sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N dalam kurung N kurang 1 sama dengan 16,363 per 9 dalam kurung 9 kurang 1. Hasilnya yaitu 0,477. Untuk ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100% sama dengan 0,477 per 3,45 sama dengan 1,38%. Untuk ketelitiannya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 1,38 sama dengan 98,63%.